Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kami yang di Jakarta baru saja selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah di tempat tinggal kami karena kami belum bisa sholat ke masjid. Kita mohon dan berdoa kepada Allah SWT semoga sholat zuhur yang baru saja kita lakukan di tempat kita masing-masing berkenan dan diterima di sisi Allah SWT, dicatat sebagai bagian dari hasanat yang akan memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, selesai kita menunaikan sholat zuhur berjamaah, kita membaca beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk siang hari ini insya Allah kita akan membaca bab yang ke-195. Saudara-saudara sekalian, Riyadhus Shalihin mulai bab 195 sampai bab 214. Sampai bab 214 semuanya berbicara tentang sholat sunat. Semuanya berbicara tentang sholat sunat. Perlu kita ketahui bahwa sholat sunat ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah sholat sunat rawatib. Maksudnya adalah sholat sunat yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Nah, yang rawatib ini ada dua macam. Ada sholat sunat rawatib yang mu'akkadah. Maksudnya Rasulullah SAW sangat menekankan dan sangat menganjurkan, dan praktek beliau sendiri, beliau sangat menjaga betul pelaksanaan sholat-sholat ini. Nah, itu disebut namanya sholat sunat rawatib mu'akkadah. Dan ada sholat sunat rawatib yang ghairu mu'akkadah. Oke. Lalu kategori kedua adalah sholat sunat yang bukan rawatib. Nah, sholat sunat yang bukan rawatib ini ada dua jenis. Ada yang punya nama khusus, nama-nama khusus, seperti sholat tahajud, seperti sholat witir, seperti sholat duha, ya kan? Ada sholat sunat yang tidak punya nama khusus, yang para ulama biasa menyebut dengan istilah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak, artinya tidak diberi nama khusus. Kemudian juga sholat sunat ini ada yang laha sabab, mempunyai sebab tertentu, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat khauf, itu namanya sholat sunat karena sebab. Ada sholat sunat yang bukan karena sebab, Ya, ini biasanya juga disebut mutlak juga. Nah, untuk kesempatan siang hari ini, zuhur hari ini, kita akan membaca bab 195, babu fadlis sunani ar-ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. 195 ini adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunat yang mengikuti sholat fardu, qobliyah ataupun ba'diyah, ar-ratibati ma'al faraidi, wa bayani aqalliha, dan yang menjelaskan tentang minimalisnya rawatib, wa akmaliha, dan paling sempurnanya rawatib, wa ma bainahuma, dan antara minimalis dan maksimalis. Dengan judul seperti ini, saudara-saudara sekalian, karena ini kitab adalah kitab Riyadhus Shalihin, target dari kitab ini bukan menjelaskan klarifikasi dan clearnya hukum, tapi lebih menekankan kepada Riyadhus Shalihin, latihan untuk orang-orang soleh atau taman untuk orang-orang soleh. Maka bahasa yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Jadi Imam Nawawi rahimahullah tidak menjelaskan clearnya yang muakkadah berapa, yang ghairu muakkadah berapa, nggak diklirkan secara fikih oleh beliau, karena substansi dari idenya adalah Riyadhus Shalihin. Bagaimana
informasi-informasi ini menjadi tamannya orang-orang soleh atau menjadi latihannya atau riadohnya orang-orang soleh. Pada bab ini, saudara-saudara sekalian, ada 3 hadis, ya. Hadis nomor 1097, nomor 1098, dan nomor 1099. Saya akan langsung baca dan langsung jelaskan pengertiannya. An ummil mu'minina ummi Habibata Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairal fardhati illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa buniya lahu baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun wa qala fi thalithati liman syaa muttafaqun alaih. Al muradu bil adzanaini al adzanu wal iqamatu. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi 3 hadis ini hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa sunat rawatib yang bainahuma. Jadi antara yang akal dan antara yang akmal. Oke. Hadis kedua menjelaskan tentang sholat rawatib yang akal, rawatib yang minimalis. Ya. Dan hadis ketiga menjelaskan sholat rawatib yang akmal, yang paling maksimalis. Ya. Oke, kita baca dulu hadis yang nomor 1. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Habibah, namanya aslinya adalah Ramlah, putrinya Abi Sufyan. Semoga Allah meridhoi Ramlah, Ummu Habibah, dan juga meridhoi Abu Sufyan. Nanti akan saya jelaskan ya, riwayatnya. Qalat Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidak ada seorang hamba muslim yusalli yang salat lillahi ikhlas karena Allah Ta'ala kulla yaumin pada setiap harinya sintai asyrata raka'atan 12 rakaat tatawuan sebagai bentuk sukarela dari dia ghairal fardhati tanpa diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Atau dalam ayat lain, atau illa buniya lahu, kecuali akan dibangunkan untuknya sebuah rumah fil jannati, di dalam surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Umar dan Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, sholaitu, saya sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal jumu'ati, dan 2 rakaat setelah Jumat, wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih muttafaqun alaih. Yang ketiga, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adzanaini salat. Posisi waktu antara azan dan iqamah itu ada salat sunatnya, ada salat sunatnya. Dan ini diulangi oleh Rasulullah SAW 3 kali. Begitu yang ketiga, beliau menambahkan sabdanya dengan menyatakan liman syaa, bagi yang mau, muttafaqun alaih. Saudara-saudara sekalian, ya. Jadi yang nomor 1 ini dari Ummu Habibah, angka rakaatnya disebut oleh Rasulullah SAW 12, ya. 12. Manakala itu dilakukan oleh setiap muslim setiap hari.
Syaratnya gitu ya, syaratnya dilakukan setiap hari. Syarat kedua, lillahi ta'ala, dilakukannya karena ikhlas, ya, bukan karena abi, bukan karena umi, bukan karena fulan, bukan karena fulana. Memang ikhlas karena Allah, ya. Kemudian tatawuan sebagai bentuk sukarela atas inisiatif sendiri, sukarela dari dia. Kalau kita mau menjaga pelaksanaan sholat sunat 12 rakaat ini setiap hari ikhlas karena Allah, tatawuan, maka Allah SWT akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Masya Allah, ya. Sebuah rumah di dalam surga, ya. Bahkan ini bukan akan, ya, illa bana, kecuali Allah sudah, ya kan, sudah membangunkan. Bahasanya bahasa sudah, padahal amalnya belum. Ini untuk menunjukkan betapa pastinya janji Allah SWT. Ya, karena realisasi amalnya belum, tentu ya belum dibangun, ya kan. Ini kan untuk memastikan ya kita sampai finish umur kita, ya, sampai finish umur kita. Tapi Rasulullah menggunakan bahasa fi'il madhi untuk menggambarkan betapa pastinya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 12 rakaat itu mana saja adalah para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 12 ini, tapi yang paling banyak diikuti pendapat para ulama adalah 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam. 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam, lalu 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah 6, ya kan? Lalu 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur 2 salam, lalu 2 rakaat setelah zuhur berarti 6, lalu 2 rakaat setelah maghrib berarti 8, lalu 2 rakaat setelah isya berarti 10, dan 2 rakaat sebelum subuh 12. Angka 12 inilah yang oleh Imam Nawawi disebut bainahuma, karena nanti akan ada yang lebih sedikit dari 12. Nah, hadis kedua disebut secara lebih detail di mana saja posisinya. Inilah yang oleh Imam Nawawi disebut akol, namanya akolur rawatib. Ya, jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur berarti 4, lalu 2 rakaat setelah Jumat, ini khusus hari Jumat kayak hari ini, ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, di riwayat lain sebagai pengganti Jumat untuk yang sifatnya harian adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, berarti 10. 10 inilah akolnya. Ya, akolnya, paling minimalisnya. Nah, maksimalisnya adalah setiap selesai azan itu ada salat sunatnya. Berarti kan ada qobliyah maghrib, tambahannya berarti ada qobliyah isya, ada qobliyah asar, ya. Ini tambahan-tambahannya itulah yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai maksimal sholat sunat rawatibnya. Sholat sunat rawatib. Oke, ini penjelasan hadis berkenaan dengan judulnya, yaitu sholat sunat rawatib. Ya, sholat sunat rawatib. Oke, tambahan informasi yang dari hadis, ya, di dalam riwayat 1097, Imam Nawawi menyebut nama Ummu Habibah. Berarti biasanya kalau seperti ini, nama Ummu Habibah itu disebutkan pertama kali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena disebutkan pertama kali, maka namanya disebut oleh Imam Nawawi, ya, An Ummil Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Lalu doanya adalah radhiyallahu anhuma, karena pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi, meninggal dalam keadaan Islam dan bahkan berjuang dalam Islam dan mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa dalam perjuangan agama Islam ini, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan, ya. Dia sudah masuk Islam sebelum Abu Sufyan masuk Islam, bersama suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahash. Lalu 2 orang ini, sepasang suami istri ini, ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan sungguh disayang, ya. Begitu sampai di Ethiopia, karena di sana kaum muslimin sangat menderita lahir batin, ya.
Nah, Ubaidullah bin Jahash ini nggak kuat dengan penderitaan yang ada di sana. Akhirnya dia keluar dari Islam atau murtad dan masuk agama Kristen, agama utama di Ethiopia pada waktu itu. Dia masuk Kristen dan kemudian meninggal dalam keadaan Kristen. Sehingga Ummu Habibah atau nama aslinya Romlah ini sangat berduka. Pertama, berduka berada di negeri orang. Kedua, berduka karena suaminya meninggal dalam keadaan murtad. Padahal dia sudah berusaha untuk menjaga keimanan suami, tapi ya usaha, ya dia tidak, bukan berarti tidak sukses, tapi usahanya sudah maksimal, tapi memang ya belum bertemu dengan situasi yang pas saja. Ya, suaminya meninggal dalam keadaan murtad. Lalu menjanda di sana. Nah, sementara bapaknya Abu Sufyan waktu itu adalah sangat memusuhi Rasulullah SAW waktu itu ya. Jadi duka yang bertumpuk-tumpuk pada diri Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Maka untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Ummu Habibah dan Ramlah ini, ya, Rasulullah kemudian melamar Ummu Habibah untuk dijadikan istri beliau melalui Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini rajanya Ethiopia. Raja Najasyi ini Islam tapi diam-diam. Walaupun dia raja, tapi karena seluruh rakyat dan kanan kirinya adalah orang bukan Islam, dia merahasiakan Islamnya. Jadi begitu dia masuk Islam, yang menariknya adalah dia tulis kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ditulis di kertas terus ditaruh di dada, di balik baju. Tapi ada tambahan setelah kalimat syahadat itu, ada tambahannya. Tambahannya adalah wa anna Isa ibnu Maryam Abdullah, bahwa Isa itu adalah Abdullah wa kalimatuhu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Itu ditulis oleh dia di kertas, taruh di balik baju, taruh di dada. Nah, lama-lama kanan kirinya Najasyi itu curiga, jangan-jangan Najasyi ini sudah masuk Islam. Maka dia semacam disidang oleh kanan kirinya, diminta pernyataannya tentang agama dia, tentang Isa. Ya. Nah, dia sudah prediksi itu. Maka dia mengatakan, saya bersaksi bahwa Isa bin Maryam disebut tidak lebih dari seperti yang ada dalam dadaku ini. Gitu. Nah, rupanya itu terus ditempel tentu, sehingga pada saat meninggal dunia dan semua orang Islam sudah pulang balik lagi ke Madinah, bukan ke Mekah, Najasyi meninggal dunia, pas mau dibuka bajunya, di balik bajunya ada tulisan itu. Sehingga dia adalah satu-satunya Muslim Ethiopia yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan waktu itu sudah tidak ada orang Islam di sana. Nah, Rasulullah SAW diberitahu malaikat Jibril bahwa ada seorang Muslim namanya Najasyi di sana meninggal. Maka kemudian Rasulullah melakukan salat gaib atas Najasyi. Nah, Rasulullah waktu Najasyi belum meninggal, waktu melamar Ummu Habibah, minta tolong kepada Najasyi untuk dilamarkan. Maka Najasyi melamar Ummu Habibah atas nama Rasulullah SAW. Kemudian Najasyi juga yang membayar maharnya. Kemudian dilakukanlah pernikahan, perwakilan pernikahan pada waktu itu. Nah, setelah selesai itu dan semua umat Islam pulang bukan lagi ke Mekah tapi ke Madinah, maka pulang Ummu Habibah langsung menjadi istri Rasulullah SAW. Beliau seorang istri Rasulullah yang sangat baik, ya, sangat baik. Di antara kebaikannya adalah bahwa menjelang beliau wafat sekitar tahun 52 Hijriah, dia memanggil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meminta agar sebagai sesama istri Rasulullah, sesama madu itu mungkin ada banyak kesalahan, maka saya meminta agar semua kesalahan saya kepada Ummul Aisyah dihalalkan. Maka Ummul Aisyah menghalalkan semua kesalahannya. Dia juga mengirimkan pesan yang sama kepada Ummu Salamah, dan meminta agar semua kesalahannya kepada Ummu Salamah yang juga istri Rasulullah dihalalkan. Setelah itu baru kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha. Inilah cerita tambahan tentang hadis-hadis ini. Semoga konten hadis yang kita bahas dan cerita tambahannya ini ada manfaatnya bagi kita.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.